Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel ini yang sudah lama tidak update. Oke, kali ini saya ingin mencoba membahas tentang token yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia, yaitu tokennya ASIK punyanya Bapak Anang Hermansyah beserta timnya. Mereka mungkin sudah merencanakan itu mulai, kalau nggak salah itu Desember 2021 tadi ya, sudah mulai merancang membuat websitenya dan segala macamnya sudah, dan sekarang baru di-publish. Nah, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya membeli token ASIK ini, karena beberapa di Indonesia khususnya mungkin banyak sekali yang masih awam tentang token. Habis itu cara membelinya bagaimana, harganya berapa, belinya di mana, aplikasinya apa, itu mungkin banyak sekali. Tapi juga banyak juga yang sudah mengerti bagaimana cara membelinya, lalu bagaimana memainkannya, aplikasi apa, itu juga banyak. Nah, video ini dikhususkan untuk orang-orang awam yang memang belum tahu sama sekali tentang token, tentang aplikasinya dan segala macamnya. Mungkin bagi yang sudah paham atau sudah tahu mungkin bisa skip, tidak usah nonton video ini, karena video ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang awam. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana cara membelinya, yang perlu diketahui adalah token ini simpelnya adalah aset digital. Kita punya uang tapi dalam bentuk digital. Sama halnya ketika kalian mempunyai uang di GoPay atau di Dana ataupun di apalagi ya, OVO misalkan. Nah, kita kan punya uang tapi dalam bentuk digital. Bedanya adalah ketika kita mempunyai uang di OVO ataupun di GoPay ataupun di Dana dengan nominal misalkan 100.000, selamanya dia akan tetap 100.000 kalau kita tidak menambah saldonya atau kita top up lagi saldonya ke dalam aplikasi tersebut. Nah, kalau token itu bedanya adalah ketika kita menyimpan token ini di dalam sebuah aplikasi itu, maka harganya itu bisa naik. Artinya sama seperti kita menyimpan emas misalkan. Cuman kan kalau emas itu ada bentuknya, ada fisiknya yang bisa kita pegang. Kalaunya misalkan token ini dia tidak ada sama sekali fisiknya, hanya bentuknya itu adalah digital. Walaupun sekarang emas juga ada yang digital ya, artinya misalkan kayak di salah satu marketplace yang misalkan di Shopee ya. Nah, di Shopee juga ada emas yang dalam bentuk digital, kita bisa invest di sana dan segala macam. Nah, mungkin hampir sama seperti itu. Artinya di dalam aplikasi, salah satu aplikasi ini kita bisa menyimpan token ASIK ini, dan itu bisa naik harganya. Tergantung semakin banyak orang yang memiliki token itu, maka semakin tinggi harganya. Karena supply dari token itu sendiri atau tim developernya ini menyediakan token itu terbatas. Misalkan mereka mempunyai 10.000 lah, anggaplah 10.000 token misalkan. Nah, semakin banyak orang yang beli, maka tokennya akan semakin sedikit. Semakin sedikit tokennya, maka harganya akan semakin mahal. Nah, simpelnya seperti itu. Semakin langka barang tersebut, maka harganya akan semakin mahal. Nah, keuntungannya kita membeli sekarang adalah harganya itu masih murah karena masih banyak tokennya. Artinya masih belum banyak orang yang membelinya. Maka kesempatan kita untuk membelinya di awal. Nantinya ketika token itu semakin banyak yang membeli dan kita tetap mempertahankan token punya kita, maka token harga dari token ASIK yang kita punya itu akan semakin meningkat. Apalagi kalau nanti dia launching ataupun sudah masuk ke dalam sebuah market cryptocurrency yang ada di Indonesia maupun global di dunia, ya harganya akan semakin naik. Nah, di sanalah kita untuk menghasilkan keuntungan dari apa yang kita beli, kita jual di sana. Intinya adalah tentang bisnis, bagaimana dari token tersebut kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Oke. Tanpa panjang lebar lagi, saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya membeli token ASIK tersebut. Hal pertama yang perlu disiapkan itu sebenarnya adalah ada beberapa aplikasi. Nah, kalian masuk ke Play Store, kalian searching Indodax. Nah, Indodax ini adalah salah satu aplikasi untuk pertukaran mata uang Indonesia
rupiah ke dalam koin-koin tertentu. Nah, nanti kalian install di sini, saya sudah install. Kalau sudah diinstal, kita buka. Nah, kita buka. Ini tampilan awalnya. Di sini ada berbagai macam koin yang masuk di dalam market Indodax ini sendiri. Jadi di sini ada Dogecoin, ada di sini juga BTC dan sebagainya lah. Intinya mungkin pembahasan tentang aplikasi ini di lain kesempatan lah. Tapi pada intinya kalian harus punya ini dulu. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita ke akun. Nah, lalu kita masuk. Lalu kita daftar sekarang. Ini ada. Nah, daftar sekarang. Ini adalah username. Username-nya kalian isi apa aja terserah, boleh. Ini adalah nama kalian lah di aplikasi, bukan nama asli ya, tapi nama kalian lah di aplikasi ini nantinya. Di sini username, di sini adalah email kalian, di sini adalah nomor handphone, di sini adalah password, dan di sini kewarganegaraan. Sini kalian boleh baca ini sepanjang ini, silahkan saja. Kalau malas baca, saya setuju. Daftar sekarang. Nah, tunggu sebentar. Oke, register sukses, berhasil. Silahkan periksa inbox email dan temukan email untuk aktivasi akun. Oke. Nah, lalu kita buka email kita yang kita daftarkan tadi. Nah, di sini sudah masuk Indodax. Kalau tidak ada di utama di sini, kalian bisa ke spam. Nah, di spam sini, kalau nggak di utama tadi tidak ada, berarti di spam. Oke, kita akan klik di sini, kita akan klik Indodax. Lalu di sini biasanya diberikan mereka link untuk masuk ke dalam Indodax. Nah, di sini kan ada aktivasi akun. Klik saja aktivasi akunnya. Buka Chrome. Oke, kita akan dibawa ke halaman login. Nah, di sini aku bukan manusia, kita centang. Ini adalah verifikasi kalau kita bukan robot. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita ikutin aja. Kalau misalkan itu gambarnya kapal ya. Kapal, kita kapal, lalu di sini juga kapal, lanjut. Ini mana? Ini kapal, terus ini kapal. Oke, memeriksa. Dan sekarang kita sudah ke halaman loginnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa keluarkan saja. Keluarkan. Kalian bisa ke aplikasi Indodax-nya tadi. Nah, ini Indodax. Nah, kalian bisa login akun, nih akun ya. Akun, terus masuk, lalu kalian tuliskan email kalian tadi. Nah, lalu kalian masukkan passwordnya dan masuk ke akun. Oke, konfirmasi nomor HP. Ini ya, nomor di atas sudah benar. Betul. Nah, kalian akan dikirimkan ya notifikasi tentang kodenya. Nah, ini masuk. Ini ada kodenya itu 231234. Masukkan saja di sini, itu akan masuk lewat SMS nomor tadi. 231234. 231234. Oke, konfirmasi sukses. Nah, ini adalah buat PIN. Di sini kalian disuruh membuat PIN untuk mempermudah kalian nantinya masuk dan mengamankan akun kalian. Jadi kalau kalian masuk Indodax nanti tuh bisa langsung isi PIN ini saja. Seperti kalau kalian masuk ke mobile banking gitu. Nah, kita isi. Lalu kita isi lagi. Ada lagi yang namanya verifikasi code. Oke, di sini pilih metode miss call, tidak perlu diangkat. Nah, ketik 4 digit terakhir dari nomor bla 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 bla. Nanti dia akan telepon kita nih. Nah, kan dia akan masuk dan otomatis terverifikasi di situ. Nah, jadi dia miss call, jadi ada salah satu nomor miss call. Nah, nomor terakhirnya 4 digit nomor terakhir itulah yang akan menjadi kode verifikasi dari aplikasi ini.
So kita sudah masuk. Nah, sebelum kita melakukan transaksi di sini, maka kita harus mengisi profile kita. Ini kan ada unverified, artinya akun kita belum terverifikasi, belum disahkan oleh Indodax. Nah, ini harus kita isi terlebih dahulu sebelum kita melakukan transaksinya. Sebelum kita membeli koin-koin yang ada di dalam sana atau kita bisa menggunakan aplikasinya. Di sini ada verifikasi akun. Klik saja KTP, SIM, kita pilih KTP. Isi saja unggah atau foto KTP kalian dulu. Nah, setelah kalian memasukkan KTP atau upload KTP, kalian tidak perlu khawatir karena aplikasi ini memang aplikasi yang terpercaya, aplikasi yang sudah terdaftar, artinya memang sudah diizinkan di Indonesia dan kalian tidak perlu takut identitas kalian bisa disebarluaskan dan segala macam lah. Intinya nih aplikasi sudah terpercaya, yang sudah diakui atau sudah didaftarkan di pemerintahan Indonesia lah. Nah, setelah kalian upload KTP tadi, lalu kalian diberikan panduan foto diri, pastikan dokumen yang Anda kirim memenuhi syarat tersebut. Foto muka harus cerah dan jelas menghadap kamera, semua bagian wajah harus terlihat. Foto harus berwarna, seluruh wajah terlihat jelas tidak terpotong, tanpa flash, tidak menggunakan kacamata. Pastikan jarak antar wajah tidak terlalu jauh sesuai dengan contoh foto. Menggunakan pakaian yang sopan, tidak telanjang dada untuk pria dan wanita. Oke lah. Pastikan Anda memegang kertas yang bertuliskan. Nah, ini kalian foto sesuai dengan yang dicontohkan, menuliskan indodax.com di kertas itu, nama lengkap dan tanda tangan kalian sesuai dengan contohnya. Kita ambil foto. Saya tidak mungkin mengambil foto saya ataupun memverifikasi diri saya lagi karena saya sudah memiliki akun di Indodax ini. Ini hanya sebagai contoh. Karena satu orang itu hanya boleh mempunyai satu akun. Jadi makanya verifikasinya itu lengkap sekali. Oke, nama lengkap. Kita isi nama lengkap, lalu di sini ada tempat tanggal lahir. Lalu di sini isi saja tanggal lahir kalian, misalkan berapa ya? Oke, 90 lah. Oke. Kalian pria atau wanita? Pria misalkan. Ini kewarganegaraan. Habis itu kita pilih Indonesia. Pilih pekerjaan kalian apa? Pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Kalian bisa pilih lainnya. Alamat lengkap kalian bisa isi. Pilih provinsinya, misalkan di mana kalian tinggal. Jawa Barat. Kabupatennya Bogor. Kode posnya berapa, misalkan 705213. Oke, ini nomor kartu identitas kalian yang kalian upload tadi apa, misalkan SIM, maka ada kan biasanya identitas di SIM itu. Kalau nya KTP ya isilah KTP, kita isi KTP. Lalu berlaku sampai kapan, isi saja berapapun lah. Kalau seumur hidup ya seumur hidup, biasanya KTP itu seumur hidup ya. Nama kerabat, kontak kerabat siapapun yang bisa dihubungi, misalkan sepupu. Ini isikan pilihannya adalah sepupu, salah lagi. Ini namanya adalah Johan misalkan. Pilihlah kakak. Oke, nomornya berapa? Misalkan 8213652. Nah, ini KTP minimal 16 digit. Salah ya. Oh iya. Oke. Kirimkan data. Sudah selesai, data verifikasi terkirim. Terima kasih telah melengkapi data diri kami. Akan memproses verifikasi selanjutnya 1x24 jam setelah aplikasi kami terima. Nah, ini butuh proses, paling enggak di sini dikasih tahu 24 jam, artinya 1 hari. Nah, 1 hari kalian harus menunggu dulu ini disetujui atau diverifikasi oleh mereka, maka kalian bisa melakukan perdagangan di aplikasi ini. Oke, saya coba logout dari aplikasi ini karena ini bukan akun saya, itu hanya sebagai contoh. Nah, saya akan coba masuk ke akun saya sendiri. Ketika kalian sudah verifikasi, artinya sudah dikirimkan email kembali oleh Indodax, maka profil kalian akan berubah seperti ini, sudah verifikasi. Ini artinya kalian sudah bisa melakukan perdagangan di dalam Indodax ini. Artinya sudah bisa membeli koin-koin yang ada di Indodax ini.
Ini tahap awal yang kita kerjakan. Yang kedua adalah kita harus punya aplikasi Trust Wallet. Nah, ini namanya. Kalian bisa searching lagi di Play Store, kalian klikkan Trust Wallet. Nah, di sini kalian install, nanti kalian buka. Nah, di sini juga kalian harus daftar. Nah, tampilan awal dari aplikasi ini seperti ini. Ketika kalian buka, kalian klik saja create a new wallet. Di sini kalian centang ini, continue, enter a new passcode. Nah, kalian isikan password kalian, re-enter lagi. Nah, setelah kalian mengisi PIN tadi akan masuk ke sini, terus kalian centang saja continue. Nah, ini adalah salah satu kode atau frase yang harus kalian simpan. Frase inilah yang akan kalian masukkan ketika nanti misalkan ada kejadian kalian ganti handphone, misalkan handphone A, handphone ini, terus kalian mau login Trust Wallet di handphone satunya misalkan. Frase inilah yang harus kalian masukkan, karena ini salah satu kode yang harus disimpan baik-baik sehingga kalian tidak kehilangan akun kalian. Kan sayang ketika di Trust Wallet kalian punya uang atau mata uang digital yang mungkin lumayan dan kalian ternyata kehilangan handphone kalian, sehingga kalian tidak bisa masuk lagi ke Trust Wallet kalian. Itu artinya inilah backup untuk kalian masuk ke dalam Trust Wallet kalian. Ini kita copy saja, lalu kita masukkan ke misalkan ke catatan kita dulu, kita paste saja di sini. Lalu kalian masuk lagi ke Trust Wallet tadi. Ini harus kalian verifikasi, artinya apa yang kalian copy tadi atau frase yang sebelumnya tadi harus kalian urutkan sesuai dengan apa yang dituliskan tadi. Oke, kita masukkan, ada gym dulu, ada address, ada style. Oke, well done. Nah, ini setelah kalian berhasil tadi, maka akan ada pemberitahuan walletmu berhasil dibuat. Ini adalah wallet kalian. Artinya wallet ini sama seperti kalian punya dompet digital. Di sini ada banyak sekali koin yang bisa kalian simpan. Ya, ini layaknya seperti Dana juga atau GoPay atau OVO juga sebenarnya. Cuman bedanya adalah di sini kalian bisa menyimpan banyak mata uang digital. Baik itu koin dari Bitcoin, Ethereum, BNB, Smart Chain, itu semua adalah koin-koin yang ada di seluruh dunia. Nah, banyak sekali koin-koin yang ada di sini yang bisa kalian beli, yang bisa kalian simpan di Trust Wallet ini. Nah, ASIC token yang pertama tadi kita bahas, dia akan tersimpan di Trust Wallet ini. Nah, Trust Wallet inilah yang akan menyimpan ASIC token tadi sampai kalian menjualnya. Artinya selama kalian tidak menjualnya, maka dia akan tetap tersimpan di Trust Wallet ini sampai harganya mahal terus naik terus, dia akan terus bertambah di sini di aplikasi Trust Wallet ini. Disinilah tempat penyimpanan ASIC token tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita membelinya? Oke, kita kembali ke aplikasi Indodax. Nah, di Indodax inilah kita harus membeli salah satu koin yang bernama BNB, dan BNB itulah nanti yang akan ditukarkan ke ASIC token di Trust Wallet. Jadi pertama kali kita harus top up dulu ke aplikasi ini. Nah, aplikasi ini sama halnya dengan kita top up misalkan ke Dana atau ke ShopeePay atau kemanapun lah. Kita top up dulu. Bagaimana cara top upnya? Kita ke akun, ke phone. Kita cari dompet IDR. Nah, di sini kita akan ada pilihan penyetoran. Penyetorannya berapa nih? Misalkan kita ingin berapapun yang kalian punya, itu bisa di top up di sini. Kalau tidak salah sini top upnya minimalnya 10.000 kalau nggak salah. Nah, cuman saran saya, karena ketika kalian mentransfer BNB atau kalian nanti membeli BNB di Indodax ini, terus kalian transfer ke dompet Trust Wallet yang tadi, kalian akan kena biaya admin itu mungkin kisaran 40 ribuan. Jadi lebihi 40 ribu untuk biaya adminnya. Misalkan kalian ingin di Trust Wallet kalian nanti ada 100 ribu, maka kalian top up lah 140 ribu.
Kalau kalian maunya di sana ada 200.000, maka top up lah 240.000. Kita ke dompet digital tadi, dompet IDR. Kita akan kembali lagi ke sini, penyetoran. Lalu misalkan saya 100.000. Nah, 100.000 transfernya pakai apa? Di sini ada transfer bank, tunai, uang elektronik, virtual voucher. Nah, transfer bank, misalkan kalian punya mobile banking dan sebagainya, kalian bisa transfer bank. Tunai counter ini mungkin bisa ke Alfamart. Habis itu uang elektronik kalian bisa juga transfer pakai OVO, Shopee, GoPay dan lain-lain sebagainya. Saya coba di sini pakai transfer bank. Oke, 100.000. Selanjutnya, dan ini juga akan kena biaya potongan sebanyak 100.000 ini juga akan dipotong berapa gitulah. Coba kita cek ya. Nah, minimal deposit adalah 10.000, maksimal deposit adalah 2 juta. Artinya kalian bisa mentop up di sini minimal 10.000. Habis itu kalian transfer ke virtual BCA selanjutnya. Nah, pastikan nomor virtual account sudah sesuai, pastikan nama yang tercantum sudah sesuai, pembayaran virtual ini kalian bisa baca sendiri. Nah, transfer dana ke rekening berikut. Ini adalah rekeningnya, kalian bisa copy ini, lalu kalian bisa ke mobile banking kalian, kalian transfer virtual account. Kalau kalian tidak punya virtual, kalian bisa ke ATM juga bisa. Tadi ada pilihannya juga kan, untuk transfer lewat ATM atau lewat Alfamart atau lewat GoPay. Nah, sekarang saya coba transfer ke sini. Nominalnya adalah berapa tadi nominalnya? Jangan sampai salah, jumlah yang harus ditransfer ini adalah 100.000, maka kalian harus pilih di sini 100.000. Oke. Transaksi berhasil, jangan lupa capture. Nah, ini sudah deposit sukses 95.000, berarti dipotong 5.000. Kalau tidak masuk, maka kalian harus konfirmasi di sini. BCA nomor rekeningnya berapa, jumlah yang ditransfer berapa, tanggalnya berapa, deposit transfernya lewat BCA. Terus ada nih upload buktinya. Kalau tidak masuk, tapi kalau sudah masuk seperti tadi, ini kan deposit sukses nih, berarti kan tidak perlu lagi. Dimana cara melihatnya? Kalian klik riwayat. Nah, deposit 95.875 sukses, artinya sudah ada uang senilai 95.000 di aplikasi Indodax kalian. Nah, karena saya sudah mempunyai beberapa IDR di Indodax ini, jadi saya cukup mentransfer atau top up 95.000 atau 100.000 tadi ke Indodax ini. Itu bisa kalian belikan untuk koin BNB. Bagaimana beli koin BNB? Kalian pergi ke market, terus di sini market, terus di sini kalian searching BNB. Nah, ini 5.625.000 itu adalah harga satu BNB sekarang. Jadi satu koin BNB harganya adalah 5.625.000. Nah, kita klik beli di sini. Nah, kalian kan punya uang di sini nih 90. Ini ada balance-nya di sini 95.800. Nah, maka ini adalah BNB yang kalian dapatkan 0,01703112 ketika kalian membeli BNB seharga 5.624.000 sekian satu BNB-nya, lalu kalian cuma membeli 95.800, maka yang kalian dapatkan adalah 0,01703111 BNB. Nah, kita 95.000 aja lah. Nah, di sini ada yang namanya limit order dan instant order. Kalau limit order kalian harus menunggu. Intinya begitu. Kalian harus menunggu sesuai dengan harga yang kalian setting di sini. Sekarang kan harganya 5.615.846. Kalian setting di sini 5.600 misalkan. Maka ketika harga satu BNB itu 5.604.000, maka dengan otomatis sistem akan membelanjakan uang kalian seharga 95.000 tadi. Nah,
Itu kalau limit order. Tapi kalau instant order, kalian akan membeli 95.000 dengan harga yang sekarang, tapi dengan biaya admin 0,30%. Saran saya kalau misalkan memang tidak ingin kena biaya, maka caranya adalah kalian di limit order, terus pasang di sini sesuai dengan harga yang sekarang 56, 10, 200. Nah, ini kan pas nih, sama nih. Jadi sesuaikan dengan harga ini, pasang di situ, terus klik beli. Nah, order berhasil. Kembali. Apakah sudah terbeli? Nah, ini berarti dia harus menunggu. Kenapa? Karena mungkin harganya berubah. Kita refresh. Nah, ini harganya sudah berubah. Nih, batal saja. Kita coba lagi supaya pas. Oke. Nah, kita 95.000 kita atur dulu. Lalu di sini kita sesuaikan 610 200. Itu berubah lagi harganya. Kita sesuaikan 630.000. Oke, beli. Oke, masih belum sempat. Kita coba lagi. 630.000. 95.000. Beli. Berhasilkah? Oke, berhasil. Nah, artinya kita menyesuaikan harga pasar sekarang lalu kita beli seharga 95.000. Itu kalau kalian tidak ingin dapat biaya admin 0,30% tadi. Tapi kalau kalian tidak ingin seperti tadi, repot seperti tadi, ya tinggal pilih instant order. Kalian klik aja 95.000 udah langsung klik beli. Langsung klik beli juga di sini dan langsung kebeli. Jadi ada dua cara. Tapi kalau dengan instant order ini kalian akan dikenakan 0,30. Nah, kita sudah punya BNB. Berarti kita cek ya ke found. Nah, katakanlah saya di sini punya 0,0251 atau setara dengan mungkin 140 ribuan lah. Ini 141.000. Ini adalah estimasi yang saya punya. Artinya saya punya 50.000 di aset saya di sini, terus saya transfer tadi. Jadinya totalnya begini. Lalu di sini kita pilih penarikan. Penarikan ini sama dengan transfer ke wallet yang lain atau wallet selain Indodax. Kita punya Trust Wallet tadi kan, artinya kita transfer dari Indodax ke Trust Wallet. Lalu di sini pilih BIP20, kita masukkan jumlah BNB yang ingin kita transfer ke Trust Wallet 0,02. Nah, transfernya itu minimal 0,01. Nah, jadi kalau kalian punya 95.000 dan dipotong dengan 0,0075 BNB, itu tidak akan bisa atau tidak akan cukup untuk transfer. Jadi saran saya lebih daripada 100.000. Jadi misalkan kalian 150 atau 200 atau 150 lah, minimal banget itu untuk transfer ke Trust Wallet. Karena kalau tidak seperti itu, kalian tidak akan mencukupi dana untuk transfer ke Trust Walletnya, karena di sini ada minimal transfernya. Nah, pilih alamat pengirim, kita lanjut ya. Kita alamat pengirim, kita akan copy alamat wallet kita yang ada di Trust Wallet. Kita akan buka Trust Wallet lagi. Nah, di sini di wallet kita, di sini ada yang namanya Smart Chain. Kita akan pilih Smart Chain ini. Kalau tidak ada di sini, maka kalian bisa pilih di sini. Lalu ini kalau belum hidup, kalau belum aktif, maka kalian bisa aktifkan. Aktif. Nah, maka dia akan muncul di sini. Kalau tidak kita aktifkan, dia tidak akan muncul di dashboard kita ini. Kita akan klik Smart Chain. Lalu kita klik di sini, lalu kita receive. Nah, ini adalah alamat wallet kita di sini. Gampangnya ini adalah nomor rekening kita di Trust Wallet ini. Jadi satu aplikasi itu berbeda-beda nomor rekeningnya. Tapi kalau kita di sini di Trust Wallet, ini adalah nomor rekening kita.
Kalau kita pilih misalkan Ethereum misalkan, kita pilih receipt. Nah, ini adalah nomor rekening kita. Gampangnya begitu sih. Nah, ini smart chain. Kita pilih smart chain, ini receipt, lalu kita klik copy saja. Ini alamat Trust Wallet kita di sana, kita masukkan di sini. Kita paste saja di sini. Lalu kita beli label BNB Trust Wallet atau apalah, terserah kalian. Ini optional saja, tidak diisi juga tidak apa-apa, diisi juga ya terserah kalian namanya apa. Di sini ada biaya BNB 0,0075, total yang diterima adalah 0,0125 BNB. Nah, jadi yang masuk nanti ke Trust Wallet itu adalah 0,0125. Oke, kita langsung kirim OTP, miss call, tidak perlu diangkat. Dia akan mengirimkan lagi miss call kita dengan nomor, dan nomor itu 4 digit terakhirnya akan kita masukkan ke dalam kode OTP-nya. Tapi biasanya otomatis sih. Nah, 1176. Oke, kita bisa tolak saja. Tolak, lalu kita ketik kode verifikasi. Nah, dia akan otomatis tertulis di sini. Jadi kita kirim, sudah. Lalu kita masukkan password yang sudah kita bikin di Indodax. Nah, satu langkah lagi, kamu telah mengirimkan email konfirmasi ke alamat email Anda. Silahkan klik. Ini akan masuk ke email yang kita daftarkan di Indodax, dan kalian akan dikirimkan email. Di sini ada link, kalian klik saja link Indodax, lalu Chrome. Nah, kalian akan diarahkan ke halaman login. Kalau kalian belum login di browser, artinya kan tadi kan kita login lewat aplikasi. Nah, sekarang kita diarahkannya ke browser. Kalian masuk saja lagi dengan email kalian di sini, dengan akun Indodax kalian masuk saja di sini. Kalau belum masuk, kalau sudah masuk di sini ya dia akan otomatis juga. Kalau belum masuk, kalian harus masuk lagi. Nah, di sini ada verifikasi. Kita pilih di sini ada bot, sama seperti awal tadi. Kita next. Oke, verified. Oke. Kirim ulang. Kita intinya disuruh untuk masuk lagi, login ke akun Indodax tapi lewat browser. Kalau tadi kan kita masuknya lewat aplikasi. Nah, sekarang kita masuknya lewat browser kita, lewat websitenya langsung. So, kita sudah masuk. Intinya kalau ada permintaan tadi kalian bisa masuk saja, kalau tidak ada ya sudah, artinya langsung terverifikasi. Lalu kita akan cek di Indodax kita. Nah, ini bisa kita keluarkan. Kita klik riwayat yang ada di sini. Nah, withdrawal atau penarikan dari BNB senilai 0,0125 BNB approve. Masih disetujui, belum sukses. Artinya kalau udah sukses berarti ini sukses. Habis itu di sini ada sukses juga. Habis ini di sini juga ada sukses. Nah, kalau sudah sukses baru dia masuk di Trust Wallet kita. Nah, sudah ada tandanya sukses. Artinya kita berhasil mentransfer BNB ke Trust Wallet kita. Oke, kita akan buka coba Trust Wallet kita. Nah, berhasil masuk di Trust Wallet kita. Nah, di sini sudah masuk 0,0125 BNB atau setara dengan 70.000. Biasanya di sini pasti masih USD, dolar, dalam bentuk dolar pasti tampilannya. Nah, untuk mengubahnya kalian bisa pergi ke setting yang ada di bawah sini, klik setting, terus pilih preference ini, terus pilih currency. Nah, currency ini kalian cari aja IDR. Nah, ini IDR. Lalu ketika sudah diklik IDR, kita kembali ke wallet, maka dia akan berubah menjadi rupiah. Nah, sebelumnya pasti angkanya pasti dolar, tapi kalau sudah dipilih itu maka dia akan berganti ke IDR. Nah, sekarang kita punya 70.000. Lalu bagaimana cara membeli token ASIC? Nah, lewat Trust Wallet inilah kita akan membeli token ASIC itu. Memang langkahnya lumayan panjang
karena dari awal sama sekali, dari daftar, dari konfirmasi, dari bikin akun, bikin wallet dan segala macam lah, prosesnya lumayan panjang. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti sudah punya dan segala macam, itu jauh lebih gampang lah. So kita ke DAF untuk membeli tokennya, token si ASIC. Nah permasalahannya adalah kita belum bisa membeli token ASIC ini karena belum listing di websitenya PancakeSwap namanya. Jadi PancakeSwap ini adalah kita bisa menukarkan Binance kita atau uang kita, smart chain kita ini ke dalam bentuk token si ASIC tadi. Jadi kita sekarang masih belum bisa, karena nanti malam baru bisanya, jam 22 WIB atau jam 10 itu baru bisa kita menukarkan Binance kita ini, smart chain BNB kita ini ke token ASIC itu. So sekarang masih belum bisa, tapi saya akan coba berikan gambaran bagaimana sih cara membelinya di aplikasi ini. Kita pergi ke DAF, di bawah sini ada DAF nih, ada DAF. Kita ketik saja PancakeSwap. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk ke PancakeSwap, ini harus kita ganti yang ada di atas ini karena jaringannya ini adalah Ethereum. Kita harus menggantinya ke Smart Chain. Kalian klik saja yang ini, klik lalu pilih Smart Chain. Nah, ketika sudah gambarnya seperti itu, salah. Ketika sudah gambarnya berubah atau jaringannya berubah menjadi Smart Chains atau Binance-nya, maka kita klik saja PancakeSwap. Karena kalau kita di jaringan sebelumnya itu tidak akan bisa membeli karena itu jaringannya Ethereum, yang sedangkan kita membutuhkan jaringannya Binance. Ya agak sedikit susah menjelaskannya untuk awal-awal, tapi nanti kalian yang terbiasa. Intinya ada beberapa jaringan dan si token ASIC ini berada di jaringannya Binance. Jadi kita harus menggunakan jaringan Binance, lalu kita buka websitenya tadi, lalu kita di sini ada Connect Wallet. Nah, kita pilih Trust Wallet. Nah, di sini kita akan connect. Kita klik saja connect langsung. Nah, otomatis dia akan connect. Nah, setelah sampai di gambaran seperti ini, di website seperti ini, kita akan pergi ke trade di bawah sini. Kita klik saja. Nah, kita punya balance ini 0,0125. Ini akan kita tukarkan dengan token ASIC yang nanti malam baru bisanya. Nah, caranya bagaimana? So, kita harus punya alamat dari token ASIC itu sendiri. Di manakah kita mencari alamatnya atau nomor rekening token ASIC itu? Kita ke websitenya. Kita coba websitenya. Nah, kita klik saja di sini asictoken.com. asictoken.com. Nah, kita masuk ke dalam websitenya. Ini adalah website token ASIC Token. Nah, di dalam sini ada beberapa project. Mungkin ini akan kita bahas di lain kesempatan lagi karena sudah terlalu panjang kita membuat tutorial ini. So, simpelnya adalah kalian scroll ke bawah. Di sini ada smart contract. Nah, smart contract inilah yang harus kita copy. Nah, kita salin. Itu harus kita paste di sini. Caranya adalah ini, kita klik lalu kita pastekan di sini. Nah, tempel saja di sini. Nah, dia akan keluar ASIC token. Kita import. Nah, kita understand import. Nah, otomatis dia akan berubah di sini. Yang tadinya gambarnya cek, lalu dia akan berubah menjadi ASIC seperti ini dengan tanda tanya. Ya memang belum belum listing di sini dan memang belum ada gambarnya. Nanti kalau udah listing sudah ada, dia akan punya gambar di sana. Nah, caranya adalah nanti kalian mau beli berapa tuh? Kalian punya balance-nya 0,0125. Kalian max aja misalkan. Nah, di sini nanti akan tertera
sesuai dengan harga ASIC satu tokennya berapa, maka dia akan tertera di sini misalkan 0,000 berapa gitu, atau 10.000 ASIC, kita nggak tahu nanti berapa harganya. Yang ada di sini gambarannya sama seperti kita beli Binance tadi juga di Indodax sama. Ini ada namanya slippage tolerance. Nah, kalau di dalam tutorial yang ada di Instagram itu dia merekomendasikan di sini adalah 7. Berarti kita klik saja di sini ada gambar ini setting, lalu kita pilih saja di sini, pilih 7. Nah, sudah klik 7 langsung kita keluarkan saja. Nah 7. So nanti di bawah sini di tulisan ini akan bisa diklik. Kalau tidak salah ketika kita klik, habis itu ada pemberitahuan, ada konfirmasi, maka kita klik saja konfirmasi itu dan otomatis dia akan kebeli. Jadi sampai di tahap ini sebenarnya kalian sudah bisa beli. Setelah ini bisa klik saja, kalau nggak salah 1-2 klik gitu untuk konfirmasi, maka kalian sudah bisa memiliki token ASIC itu sendiri. So ketika sudah kebeli, sudah konfirmasi ya. Nah di sini kan belum ada nih. Di sini belum ada yang namanya token ASIC, belum masuklah di Trust Wallet kita. Artinya alamat atau nomor rekening dari token ASIC itu belum masuk di sini. Maka kita harus menambahkannya. Kita klik di sini, lalu kita klik apa aja dulu. Nah setelah kita klik di sini, nah ini kan ada pilihan add custom token. Nah kita add custom token. Lalu kita ganti networknya menjadi smart chain, lalu kita pastekan apa yang kita copy di website tadi atau nomor rekeningnya si token ASIC. Kita tempel saja di sini, otomatis dia akan mempunyai nama, simbol, dan desimal. Oke, ketika sudah seperti ini, done. Nah, akan ada ASIC token di sini. So kita kembali saja. Kembali. Nah sudah ada sore. Ketika kalian sudah berhasil membeli di PancakeSwap tadi, maka akan muncul di sini token kalian. Misalkan ada 10.000 atau berapa, nanti akan muncul di sini dan akan muncul rupiah kalian di atas sini sama seperti ini. Angka 70.000 ini akan muncullah di sini token jumlah. Misalkan kalian punya 10.000 token, berarti 10.000 token ASIC itu setara dengan 70.000 misalkan. Nah begitulah. Nah ketika sudah sampai di sini ya udah, biarkan token itu meningkat terus harganya, meningkat terus sampai kalian mendapatkan keuntungan yang kalian inginkan. Lalu bagaimana nanti cara menjualnya atau bagaimana nanti cara mengubahnya menjadi IDR lagi? Oke, itu akan kita bahas di next video lah, karena pada saat ini mungkin si token ASIC juga belum listing di PancakeSwap, jadi agak sulit untuk memberikan tutorial bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara menswapnya lagi dan segala macam. Jadi kita tunggu saja dulu sampai token ASIC ini listing atau launching di PancakeSwap. Nanti akan kita bahas selanjutnya di video yang selanjutnya. Oke, mungkin sudah terlalu panjang video kita, mungkin nggak tahu nih berapa menit hasilnya jadinya. So, terima kasih yang sudah nonton dan sampai bertemu di tutorial atau video-video konten lainnya setelah ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.